Bagaimana taat kepada Allah. Bagaimana hidupnya takut bukan karena dilihat oleh manusia. Jadi taatnya sudah lillah saja. Jadi lamun make helm teman, naik motor lain sieun ditewak ku polisi, Pak. Tapi karena memang itu sudah keharusan ketika orang berkendara, ya taatlah. Berpakaian seperti itu. Berkostum seperti itu. Kita mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalanan lain pedah aya polisi. Justru ketika tidak ada, itulah ketaatan yang luar biasa. Jadi kalau kita taat pedah ditinggalikeun, ditilai, itu mah wajar dan seharusnya. Keterlaluan kalau mun jalmi ditilai, dilihat tapi teu taat keneh, bedegong bea kadae kitu mah. Diawasi KPK aya, naon deui? Inspektorat aya, tapi korupsi keneh gelo teh. Polisi ngajajar, tentara ngajajar, tapi ngalawan keneh kurang ajar pisan. Tapi ketika orang kalau sudah tidak ada yang mengawasi mampu taat, nah ini yang luar biasa. Nah sehingga nanti makna dari ibadah ini, makna berzikir kepada Allah ketika hati sudah tenang, mau apa? Itu modal yang sangat luar biasa. Rasulullah itu dipercaya Allah tuh bukan karena apa-apanya, karena di dalam hatinya, lidahnya, bibirnya basah dengan berzikir kepada Allah. Dia jatuh miskin. Dan ketika miskin pun hidupnya pasti paling depan. Ketika dihinakan pun pasti hidupnya terangkat. Ketika orang diblokade, dibatasi, tetap hidupnya bisa lolos. Itu hebatnya Rasulullah. Kalau mereka bandingkan kebenaran Rasul jeung Abu Jahal beunghar saha? Abu Jahal. Tapi sepanjang sejarah yang dikenang oleh hidup dan kehidupan, Abu Jahal bukan karena kebaikannya, justru karena kebengisannya. Rasulullah dikenang oleh Allah bukan karena kekayaannya, tetapi karena kemuliaan akhlak. Sehingga dunia hampir-hampir tidak mencatat, Pak, kalau Rasulullah itu sebagai orang kaya. Dan sejarah banyak menutupi itu. Padahal kalau Bapak mau lihat, Masya Allah, 3/4 jazirah Arabia itu dikuasai Rasul. Apa itu bukan kaya? No? Tapi ada orang-orang yang tidak menyukai Rasul, wayahna, itu diangkat sejarah itu. Makanya tidak ada alasan kita untuk berkecil hati, mensuri taladani akhlak Rasulullah. Karena di berbagai sisi pun Rasulullah sukses. Ekonominya luar biasa sukses. Semiskin-miskin Rasul, Pak, disebut orang ketika menikah itu maharnya 100 ekor unta. Ya tapi miskin. Kurang sabaraha baheula, Pak? 10.000 ge mun nginjem. Ujuhan daraikeun Pak ya. Rasulullah itu semiskin-miskinnya, dimiskinkan orang, itu masih 100 ekor. Ketika kurban, itu 36 ekor unta. Itu atas nama sendiri, pan orang masa ekor sapi teh kutujuan, Pak. Duduhkeun teu meunang kitu hiji sapi ku sorangan. Meunang, pan si urang. Di urang mah kurang hiji pan teu tulus, Pak, sapina teh. Teu cios, Pak, sapina naon kurang hiji. Naon salahna tuh tambahan ku sorangan. Sampai Rasulullah ketika ditanya oleh Sayyidina Ali, bukan 36, 40 ekor, Pak. Itu ditanya oleh Sayyidina, ya Rasulullah, pun bapak ada itu namanya mitoha. Hari bapak enjing pada nyandak naon aya tina daging anu dipotong. Kata Rasulullah, tidak. Aku tidak akan mengambil apapun. Kenapa? Karena itu kurban untuk umatku. Dan ditanya oleh Sayyidina Ali, atas nama siapa itu ya Rasulullah? Atas namaku dan umatku. Saking geus bingung nggak bisa ngaran, Pak. Pan urang mah tina hiji sapi teh kasebut keneh Ahmad Udin. Aya keneh ngaranna teh. Geus ngajajar ngadaguan saperti lu. Jadi kita ini kan masih nanggung-nanggung. Jadi agak wajar kalau kemudian Allah juga rada-rada nanggung lah ngasih ke kitanya gitu. Walaupun sebenarnya pan lebih bisa, Pak. Nah ini, jadi saya ala bizikrillah tasmainul qulub. Ketenangan itulah modal. Orang kemarin ketika musim Covid begitu. Dibikin kita tidak tenang. Apa yang menyebabkan kita tidak tenang? Oh Allah yang menciptakan kita itu nyantai aja kok, Pak.
Yang sibuk siapa? Orang yang takut mati dan takut kehilangan dunia. Itu yang paling kelihatan kemarin gelisah. Dan itu yang kata Rasulullah, akan datang satu masa kepada umatku, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan takut akan kematian. Kalau udah kamari teriweuh teh naon nepikeun ka ngabendung mati triliunan rupiah tuh Pak. Nu paeh loba anger, nu gering terpapar loba anger. Itu membuktikan kekayaan tidak bisa membeli. Kekuasaan gimana hari ini? Punten, tidak mampu menyelesaikan banyak hal, Pak. Kekuatan terkalahkan hari ini. Nah, kalau sudah seperti ini dunia, kekuasaan, leles, kekuatan, melehoy, begitu. Apalagi kekayaan sudah tidak mampu menebus. Mau bersandar kemana? Bapak ngejerit, wah nu ngadenge, Pak. Bapak curhat, kalah kabeuki liur. Maka disitulah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau kemana lagi engkau bersandar, bercurhat kecuali kepada. Nah, inilah majlis kecil ini teh cek mata orang, Pak, di mata Allah. Insya Allah ini mampu menggetarkan hati. Bukan demonstrasi ribuan jutaan orang yang mampu menggetarkan hati. Ketika orang ambil posisi, kan orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman yang berzikir itu paling tidak mampu menggetarkan hatinya, mampu menggetarkan kehidupan. Jangan dianggap sepele. Orang-orang yang bersandar kepada Allah itu kekuatannya itu mah geus teu make aplikasi deui, Pak. Langsung saat nyambung kepada Allah. Jadi kalau disebut era digital hari ini, sebetulnya Allah mah lebih digital itu, Pak. Geus teu make kuota, geus teu make aplikasi. Orang mah HP we kuotaan, teu jalan. Justru ke Allah mah di saat kita nggak punya kuota, berdekatlah kepada Allah, nanti Allah isi itu. Kalau di rumah kita rezeki masih lagi kosong, justru di saat seperti itu berdekat kepada Allah. Walaupun dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, ta'rifu ilallahu firraha, ta'rifuka fisyiddah. Kenapa hari ini kita di saat kesulitan kita merasa hidup ini kok sempit banget, kering pisan Pak kunaon? Jangan-jangan hadis qudsi itu nggak pernah diamalkan oleh kita. Apa pesan Allah? Ta'rifuka ilallahu firraha. Kalau kamu hidup lagi seneng nih, duit lagi gampang, badan lagi sehat, istri terawat terpelihara, anak-anak berprestasi, tetangga menghormati, karir jabatan naik terus ke atas. Kata Allah, aku pesan sama kalian yang waktu itu hidupnya sedang diseperti itu kan oleh Allah, kenali Allah di saat kamu dalam keadaan kaya, di saat kamu sedang dalam keadaan serba terangkat hidup. Apa manfaatnya kalau kita kenal Allah di keadaan seperti itu? Ta'rifuka fisyiddah. Kalau kamu mau jatuh, kata Allah, aku yang akan balik mengenal kamu. Jadi mau ngalaman susah, Pak. Orang yang berzikir kepada Allah itu, karena susah mah ukurannya bukan sedikit atau banyak harta. Da buktina mah nu loba harta ge pandarieut mah teu eureun, Pak. Jadi tidak selalu linear, oh beunghar mau aya masalah kata siapa? Hari ini Bill Gates itu yang paling pusing, Pak, di dunia. Kenapa? Karena dia punya harapan one world, one chip. Tadi nama ku kasus COVID sih ada teh hayang ngejualan vaksin. Ternyata Allah lebih cerdik daripada kecerdasan manusia. Dibuat nu ngaran virus teh senyawa protein, Pak. Maka protein orang Cina jeung Indonesia pasti beda karena sumber makanannya berbeda. Makanan orang Amerika jeung orang Bukit Sakinah pasti beda, Pak. Itu mah atuh burger ya bala-bala. Gehu. Pasti proteinnya berbeda, Pak. Maka vaksinnya orang Amerika jeung urang dieu moal sarua. Allah segitu aja udah membuat Bill Gates kelimpungan, Pak. Karena cita-citanya nggak sampai. Walaupun duit dia paling banyak di dunia hari ini. Dari mana? Yaitu dari digital sistem kita ini. Lari kemana uang kita ini? Ke dia. Makanya kita ini perlu orang-orang yang sudah dekat dengan Allah atau bergerak di situ. Kalau Allah sudah punya digital sistem di dalam kehidupannya, kuasai itu.
Jadi kalau orang-orang yang sudah berdekat dengan Allah harus menguasai itu. Makanya besok dunia kalaupun kita tidak dikuasai oleh kita, Allah yang akan menguasai orang-orang seperti itu. Makanya saya selalu berpikirkan, setelah lillahi ta'ala. Karena tidak ada derajat tertinggi dari sebuah niat kecuali lillah. Kalau orang sudah lillah, gak ada resiko itu. Gak ada soal di hidup. Ditipu, balikin deui we ka Allah. Nu ditipu ku jelema mah teu sabaraha. Allah ngagantian leuwih ti loba. Dihina, nyantai saja nu ngahina lagi hiji jelema asal tong Allah we nu ngahinakeun urang. Karena hinaan bukan masalah. Rasulullah mah leuwih dihina atuh babatan urang. Ka urang mah paling nyebut goreng patut lah. Rasulullah mah disebut pembohong, disebut urang gelo. Wah, geus luar biasa dihina. Apakah Rasulullah merasa terhina? Dan Rasulullah terhinakan di hidupnya? Juga enggak. Nyantai aja. Tenang aja. Karena dia tahu di atas kelemahan dirinya ada kemahakuatan dan kekuatan yang maha adalah kekuatan. Makanya jangan bersandar kepada kekuatan diri kita. Balik diri ge tunduh, Pak urang mah ngalawan tunduh geus teu bisa. Maka bersandarlah kepada kekuatan yang maha kuat adalah Allah. Ketika kita miskin, ya jangan bersandar kepada harta. Kita bersandar karena di atas kemiskinan kita ada kemahakayaan Allah. Yang Allah sama sekali nggak perlu apa yang kita butuhkan. Makanya yakini ahli zikir, ketika kita berdoa, Pak, lenyepan ku hati masing-masing. Apakah yang kita minta itu yang Allah butuhkan? Pasti apa yang kita minta Allah sama sekali nggak membutuhkan. Bapak nyuhunkeun istri solehah sehat, emang Allah butuhkan gitu majikan soleh-soleh? Maka ketika Allah tidak perlu, lamun bapak gaduh barang untuk dipika butuh ku bapak, kira-kira dipasihkan wah. Ada geus teu butuh bikeun we. Allah pun akan seperti itu. Maka berdoalah yang tulus kepada Allah. Maka doa itu mukhul ibadah, kekuatan ibadah itu ada di mana? Di doa kita. Nah, kita kalau berbicara kekuasaan, kita bukan siapa-siapa, tetapi percayalah di atas kekecilannya kita, posisi sebagai rakyat, kita dekat dengan kemahakuasaan Allah. 3 hal yang perlu kita pegang. Lemah kita, ya, tapi kita dekat dengan maha kuatnya Allah. Miskin, ya, tapi nggak usah kecil hati, dah kita dekat dengan maha kayanya Allah. Kita rakyat biasa, ya nggak usah terlalu merasa hina, dah karena kita mah dekat dengan maha kuasanya Allah. Dan kita sebut di setiap ruang pikir bicara kita, la ilaha perkara beres. Mau apa lagi? Nah, inilah barangkali ruang pertama pertemuan kita. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk saya. Kita mah saling menyempurnakan. Paling tidak kita bersabar menghadapi hidup itu, nggak usah protes terhadap keadaan. Bentar, terakhir nih, bapak nih masing-masing punya ruh kan? Pernah teruh bapak protes cicing dina jasad bapak nu geringan gitu? Ya mah nerima aja. Qanaah ka Allah ya. Disimpen di nu kulit nah hideung sugan. Ngarasa rugi, rugi maneh di nu kasep. Ayo urang. Sok narima we eta mah. Disimpan di orang cacat da ceuk Allah. Hurni tah jasad nu teu sempurna. Diam aja di situ sampai waktunya tiba nanti habis. Pulang menghadap Allah. Ruh kita saja segitu taatnya kepada Allah. Masa ya kita yang diamanahinya nggak berupaya setaat ruh kita? Kunaon orang loba gelisah merasa hidup tidak beruntung. Wong ruh kita aja nggak pernah demo. Nyicingan awak orang sok rugi aing mah jeung si eta mah nya pengek nya. Enggak, nyantai aja dia mah. Nya hideung geus teu geus hideung teu boga duit segala geus budugan super-super. Sugan pernah protes. Dibawa ke orang taat kepada Allah, dia setia menemani kita. Dibawa kita maksiat kepada Allah, dia pun menyaksikan kita. Dibawa kita jauh dengan Allah, dia ngikut saking apa yang ada di benaknya ruh kita. Da aku mah diamanahi Allah, kudu milu ka jasad maneh, rek taat, rek maksiat, rek itu, rek ieu. Eta mah urusan maneh jeung Allah. Dan kuring mah urusanna jeung amanah ti Allah. Dititah nyicingan jasad maneh, nya milu we sapae. Nah, makanya kita ini juga ada banyak pelajaran sebetulnya di dalam tubuh kita. Tergantung bagaimana kita cara mentafakurinya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita menyebut nama Allah, pada waktunya Allah memposisikan kita di ketinggian kemuliaan yang pernah Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita
kita sekarang hidup di zaman siapa? Di zamannya Rasul. Karena pasti setelah Muhammad nggak akan ada nabi yang lain. Kalau kita tidak hidup di masa hidupnya Rasul, itu benar. Tetapi hari ini kita hidup di zaman masanya kenabian Muhammad Rasulullah SAW. Makanya jangan pernah terkecoh. Da orang mainnya hidup lain di zaman Rasulullah. Kata siapa? Kita hidup sekarang di zaman Rasul. Di masa kenabiannya beliau. Cuman kita tak hidup semasa hidupnya Rasulullah. Dan jangan salah, inilah kelompok hamba-hamba Rasul yang dirindukan. Kan Rasul pernah ngobrol sama sahabat. Wahai para sahabat, aku rindu kepada sekelompok umat. Kata para sahabat, siapakah yang kau rindukan ya Rasulullah? Kami kah? Bukan. Kata Rasul. Lalu siapa yang kau maksud dan seberuntung itu orang-orang itu dirindukan oleh engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Mereka yang tidak lahir di masa hidupku, mereka yang hidup tidak di masa hidupku, dan tidak lahir di tanah kelahiranku, tetapi mereka beriman dan mengimani ke Rasul. Cik kira-kira sahanu teh lahir di Mekah, pan orang teh lahir di situ. Dan kita jauh dengan masa kenabian Rasulullah, dengan masa hidupnya. Maka inilah kelompok orang-orang yang dirindukan Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa ma'assalamah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.